Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan ke-6 dalam pembelajaran fisika kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan dan juga siapkan diri untuk masuk ke materi yang terakhir pada bab tentang fluida dinamis. Adapun materi terakhir yang akan dibahas pada pekan ini, pada hari ini, yakni tentang The Application of Fluid Dynamic Concept Part 2. Jadi kita sudah membahas kemarin bagaimana mengaplikasikan konsep dinamika fluida atau fluida dinamis pada perhitungan tekanan air PDAM. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih lagi aplikasi apa saja lagi yang termasuk ke dalam konsep fluida dinamis. Adapun yang pertama yakni tentang venturimeter, di mana venturimeter itu merupakan alat sederhana yang digunakan untuk laju atau untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa tertutup. Jadi biasanya ini terjadi atau dipasang pada pipa-pipa minyak, teman-teman. Jadi pipa-pipa minyak, penyalur minyak yang ada dari tempat penghilangan atau dari tempat sumber minyaknya ke kapal tanker pelabuhan, ke kapal tanker sebagai penyimpan hasil penghilangan atau hasil penghisapan minyak yang ada di dalam atau di bawah bumi, itu nanti disalurkan ke kapal tanker. Nah, itu kan butuh pipa-pipa yang sangat besar, pipa-pipa khusus, pipa-pipa yang benar-benar berbahan eh, korosif, tanpa korosif kayak gitu. Maksudnya berbahan yang sangat kuat, berbahan material yang sangat kuat. Nah, untuk mengetahui laju aliran fluidanya atau kecepatan fluidanya, itu dapat menggunakan yang namanya venturimeter. Nah, venturimeter itu gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi, nantinya di sini ada namanya monitoring yang kita akan tahu berapa laju aliran fluida termasuk minyak yang mengalir pada pipa tersebut dengan cara yang pertama itu nanti dipasang manometer atau tanpa manometer. Nah, nanti ada pipa yang kecil ini. Yang pertama itu yang paling besar di ujung sini dengan pipa yang kecil itu dipasang di ujung, bukan di ujung, di bagian tengahnya, teman-teman. Nah, jadi itu nanti dapat menghitung berapa perbedaan dari tekanannya sehingga dapat mengukur laju aliran fluidanya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dengan menggunakan venturimeter tanpa manometer, tidak menggunakan manometer, artinya tidak menggunakan tabung pitot, yang sedangkan tabung pitot atau manometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluidanya. Jadi, kalau tidak menggunakan manometer, dia hanya seperti ini, hanya pipa kecil yang dipasang pada bagian besar atau diameter yang besar dengan diameter yang kecil, maka kita dapat mengetahui laju alirannya berdasarkan persamaan berikut ini, yakni laju aliran yang berada di diameter terbesar sama dengan akar dari 2 kali GH per diameter terkecil dibagi diameter terbesar dipangkatin 2 dikurangi 1. Nah, itu adalah laju aliran yang diukur dengan menggunakan venturimeter tanpa manometer. Sedangkan dengan menggunakan
manometer pada venturimeter tersebut seperti ini ya. Dan dengan menggunakan manometer otomatis dia akan ada perbedaan zat cair yang digunakan. Zat cair yang digunakan itu pasti yang terutama yang mengalir pada venturimeter dan juga yang ada pada manometer. Biasanya yang ada pada manometer itu menggunakan air raksa. Nah, jadi V1-nya itu yang kita cari kecepatan pada pipa yang terpasang pada venturimeter itu sama dengan akar dari 2 kali GH dikali lagi dengan perbedaan massa jenis antara massa jenis zat cair yang ada di manometer dengan zat cair yang ada di venturimeter. Nah, itu selisihnya berapa dibagi dengan massa jenis yang mengalir pada venturimeter dikali dengan 1 dikurangi perbandingan luas venturimeter yang besar dengan venturimeter yang kecil dipangkatin 2. Nah, ini adalah untuk menentukan kecepatan fluida yang mengalir pada pipa utama menuju ke venturimeter. Nah, bagaimana sih apa itu tabung pitot itu sendiri? Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa tabung pitot atau manometer itu benar-benar merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Jadi biasanya ini nanti akan antum tahu ketika antum kalau misalkan ada atau bekerja di kilang minyak atau bekerja di biasanya di servis AC itu biasanya suka ada menggunakan manometer seperti itu. Nah, manometer itu sendiri dapat dicari kecepatannya dengan menggunakan persamaan akar 2 kali GH dikali selisih massa jenis yang ada di manometer dengan massa jenis yang mengalir pada suatu saluran per massa jenis fluida yang mengalir pada suatu saluran yang terkena dengan manometer itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan yang di sini yang di manometer itu dia tanpa adanya perkalian antara perbandingan luas permukaan pada venturimeter. Kalau misalkan ada venturimeter pada manometer tersebut, maka akan ada perkalian dengan perbandingan luas permukaan di kedua sisi pada venturimeter itu sendiri. Nah, ini adalah konsep dari aplikasi fluida dinamis yang salah satu contohnya adalah venturimeter. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas contohnya pada fluida dinamis adalah pada pesawat terbang. Yang kita tuju adalah gaya angkat sayap atau gaya angkat pesawat tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dalam animasinya bahwa sayap pesawat itu supaya bisa terjadi gaya angkatnya, maka sayapnya itu didesain supaya ada pergerakan, ada perubahan bentuk, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bisa berubah bentuk si flapnya itu pada sayapnya, sehingga pada saat nanti take off, pada saat dia akan naik, maka sayap tersebut, flapnya itu akan diarahkan menuju ke bawah. Baik flapnya maupun slide-nya itu akan bergerak ke bawah. Sehingga pada saat nanti pesawat tersebut take off berjalan di atas permukaan jalan tersebut, maka aliran fluidanya berupa udara itu lebih cepat bagian atas, sehingga tekanannya itu lebih kecil daripada tekanan yang ada di bagian bawah sayap, yang notabene kecepatan fluidanya
yang mengalir pada bagian bawah itu lebih kecil daripada bagian atas. Jadi konsep hukum Bernoulli itu berbicara di situ bahwa ketika kecepatan fluida yang mengalir pada bagian atas sayap itu memiliki tekanan udara yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian bawah yang notabene adalah kecepatan fluida yang bagian bawah itu lebih kecil sehingga akan menghasilkan tekanan fluida yang lebih besar. Sehingga dengan adanya tekanan fluida yang lebih besar, otomatis gaya angkat sayap itu akan lebih besar daripada gaya berat dari pesawat tersebut. Sehingga pesawat tersebut ketika take off dapat naik ke udara. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya adalah yang tadi disebutkan bahwa tekanan yang berada di bawah sayap itu harus lebih besar daripada tekanan yang ada di atas sayap. Lalu kecepatan fluidanya itu lebih besar di atas sayap dibandingkan dengan bagian bawah sayap. Nah, ini adalah persamaan dari gaya angkat pesawat terbang yang terjadi pada sayap pesawat. Jadi F2 dengan F1 itu adalah gaya atau gaya angkat sayapnya itu sendiri sama dengan setengah dikali massa jenis fluida udara, otomatis massa jenis udara dikali dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran udaranya, selisih kecepatan aliran udara bagian bawah maupun bagian atas, seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya bagaimana konsep pesawat terbang itu sendiri bisa naik ke atas dan berapa sih kira-kira gaya angkat yang harus sesuai supaya pesawat tersebut bisa take off. Nah, ada soal seperti ini. Sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap itu adalah 250 meter per second pada bagian atas dengan bagian bawahnya itu 200 meter per second, maka tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut dengan kerapatan udara 1,2 kg per meter kubik. Nah, yang paling pasti adalah bagaimana kita menentukan terlebih dahulu parameter-parameter pada soal tersebut. Diketahui bahwa tadi luas permukaan sayapnya itu adalah 40 meter persegi. Karena ada dua buah sayap, maka 40 dikali 2 sama dengan 80 meter persegi. Nah, selanjutnya ditanyakannya belum ya teman-teman. Jadi kecepatan fluida yang bagian atas terlebih dahulu yakni 250 meter per second. Lalu kelajuan udara pada bagian bawah itu 200 meter per second. Selanjutnya massa jenis udara itu 1,2 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah gaya angkat pada pesawat tersebut. Nah, kita akan menjawab dan kita akan menuliskan persamaan gaya angkat sayap pesawat tersebut. F2 kurang F1 sama dengan setengah kali rho kali A kali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Di mana F2 dikurangi F1 itu merupakan gaya angkat pada pesawat tersebut. Itu sama dengan setengah dikali dengan massa jenisnya adalah 1,2 dikali 80 meter persegi dikali dengan selisih kelajuan yang ada di bagian atas maupun bagian bawah dikuadratkan. Yakni V1-nya itu adalah 250 dan V2-nya itu adalah 200 dan dikuadratkan masing-masing pada kelajuan udara tersebut. Nah, selanjutnya kita kalikan 1,2 dikali 80 itu adalah 96 dibagi dengan 2 itu adalah 48. Lalu 250 pangkat 2 itu adalah 62.500. 200 pangkat 2 itu adalah 40.000. 48 dikali dengan 22.500, hasilnya F2 dikurangi F1 adalah 1.080.000 Newton, atau disederhanakan menjadi
1080 kilonewton. Jadi gaya angkat pesawat tersebut sekitar 1080 kilonewton. Itu sebesar apa ya? Makanya kenapa benar-benar pas waktu take off itu pesawat terbangnya benar-benar jalur lintasannya itu lebih jauh daripada nanti dia akan naik ke atas langit seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Ini ada latihannya, ada dua ya teman-teman. Ada bagaimana untuk menentukan gaya angkat sayap pesawat, dan juga coba cari penjelasan proses fisikanya dari karburator sebagai aplikasi fluida dinamis. Tulis di kertas selembar dan kirim linknya ke yang ada di situ, atau kalau tidak bisa masuk ke link tersebut bisa melalui personal WhatsApp. Kerjakan hanya satu soal saja. Boleh yang salah satu misalkan cari proses fisika dari karburator, atau yang bagian soal di atasnya. Maksimal kalau misalnya antum mau kerjakan semuanya nggak apa-apa. Lebih bagus, lebih baik. Dan lebih baik seperti itu. Oke teman-teman, jazakumullahu khairan kasiran. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.